Oke, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Nanti yang lain bisa bergabung dan kalau misalkan ketinggalan nanti ini sudah saya record ya rekamannya. Jadi kalau mau lihat nanti saya up di YouTube. Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Pak. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk materi perkuliahan teori kimia farmasi 2 ya. Setelah UTS, nanti 2 kali pertemuan akan bersama saya ya. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya insya akan dengan Bu Mila dan Bu Vika untuk melanjutkan materi di kimia farmasi 2 ini. Saya share screen ya. Oke, sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Oke. Nanti minta tolong saya di feedback ya, artinya kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang terputus di koneksi saya, nanti saya tolong dikabari ya. Nah, tuh. Baik, kita mulai. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis dengan instrumen ya. Kalau bisa dibilang eh, mungkin sebagian besar kalian sudah paham tentang analisis, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, selain pembagian dua istilah analisis tersebut, saya juga mengenal istilahnya adalah ada analisis konvensional dan instrumental. Konvensional itu yang seperti apa, Pak? Konvensional itu yang masih mengandalkan panca indera atau menggunakan alat-alat sederhana. Contoh yang paling sederhana ya mungkin literasi. Ya, itu masih menggunakan panca indera kita ya untuk membedakan mana titik akhir literasinya. Terus kemudian masih mungkin dengan hanya menggunakan penimbangan ya gravimetri hanya dengan menggunakan furnis gitu kan, itu masih terkategori sebagai analisis yang konvensional yang masih sederhana lah, ibaratnya seperti itu. Nah, eh, ada juga yang analisis yang menggunakan instrumental. Ya, analisis ini tentu saja menggunakan alat-alat yang memang sudah cukup canggih, ya, yang bisa dibilang alat ini untuk membedakan dengan analisis konvensional adalah dia memiliki alat atau komponen untuk membaca kadar atau respon dari analit itu menggunakan detektor ya. Nah, itu salah satunya dengan spektrofotometri yang akan kita bahas hari ini. Ada juga dengan HPLC, mungkin kalian sudah dapat di kimia farmasi 1. Terus kemudian KLT pun, KLT itu secara analisis kuali tanpa alat bisa dengan UV, tapi untuk kuantitatifnya dengan menggunakan densitometer gitu ya. Jadi itu prinsip dasar dari perbedaan antara analisis konvensional dan instrumental. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar spektrofotometri ya. Jadi instrumen spektrofotometri ini instrumen spektrofotometer ya. Jadi kalau metri itu metodenya ya, istilah belakangnya ada metri, metri itu metodenya, tapi alatnya namanya spektrofotometer. Nah, instrumen ini itu termasuk instrumen yang eh, bisa dibilang paling populer di baik di industri maupun di dunia akademis ya. Karena memang instrumennya yang sederhana, terus kemudian cukup handal untuk analisis-analisis sediaan-sediaan farmasi atau sampel-sampel secara umum. Untuk kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasarnya. Apa itu spektrofotometer, apa itu spektrofotometri, terus apa yang ada di dalam situ, terus kemudian apa yang sebenarnya dibaca atau yang terjadi di alat itu, gitu kan?
Nah, yang pertama nanti kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Nah, kenapa mempelajari ini? Karena memang prinsip dasarnya nanti berhubungan dengan energi radiasi elektromagnetik berupa cahaya. Nah, gitu kan? Kemudian nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis spektroskopi yang digunakan untuk analisis senyawa kimia. Kemudian kita pahami benar-benar prinsipnya untuk spektrofotometri UV vis itu sendiri. Oke, ini ada beberapa istilah yang mungkin nanti kalian harus bisa membedakan ya. Nah, jadi ada istilahnya kelihatan sama, tapi kalau kita telaah secara istilah atau definisi itu berbeda. Yang pertama ada istilah spektroskopi. Spektroskopi itu adalah ilmu yang nanti ini mempelajari tentang metode-metode yang menghasilkan dan menganalisis spektrum menggunakan radiasi elektromagnetik. Nah, kenapa dia dinamakan spektrum? Karena dia menganalisis spektrum. Nah, spektrum ini apa? Kalau di spektrum ini itu biasanya berupa grafik ya antara panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik dengan responnya. Nah, rata-rata respon biasanya berupa absorban gitu ya. Gitu. Nah, ada nanti panjang gelombang atau mungkin juga bisa dibilang bilangan gelombang gitu ya. Nah, itu nanti beda-beda. Tapi intinya dia mempelajari tentang spektrum atau bentukan atau respon dari suatu senyawa terhadap radiasi elektromagnetik. Nah, kemudian ilmunya ini namanya spektrometri, yaitu ilmu yang mempelajari teknik pengukuran. Jadi mengukur apa? Mengukur interaksi antara materi, materi ini bisa berupa senyawa ya, senyawa kimia, dengan energi. Energinya apa ya? Radiasi elektromagnetik ini. Terus kemudian alatnya nanti namanya spektrofotometer. Ya, kalau ada meter-meter ini artinya dia merupakan alat. Ya. Nah, terus kemudian apa kalau metri, spektrofotometri? Kalau metri ini biasanya adalah metodenya atau ilmunya. Ya, ini kalau bisa disebutkan ilmu yang mempelajari teknik pengukuran ya, interaksi materi dengan energi yang berupa sinar atau komponen sinar matahari. Nah, jadi kalau sederhananya seperti apa, Pak? Sederhananya kalau kita lihat secara kata per kata, spektro itu mempelajari tentang spektrum. Spektrum itu apa? Interaksi antara materi dengan energi, gitu kan? Kemudian foto ini cahaya ya. Foto itu cahaya, yaitu energinya nanti berupa cahaya atau sinar atau komponen sinar matahari. Metri ini adalah metodenya atau ilmunya, sedangkan nanti kalau berubah jadi meter itu menjadi alat yang akan digunakan. Itu istilah-istilah yang ada di nanti akan kita atau kalian akan sering jumpai gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas bisa langsung ditanyakan ya. Jadi nggak perlu saya selesai menjelaskan, nanti bisa tengah-tengah jalan bisa kalian langsung tanya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi materi dengan energi. Ya, intinya spektro tadi, spektrum, ya, spektroskopi itu kita belajar tentang interaksi materi dan energi. Interaksi itu apa, Pak? Interaksi itu gampangannya ya terjadi suatu reaksi dan aksi gitu kan. Makanya namanya interaksi. Nah, materi dengan energi. Materinya berupa apa? Nah, kalau dalam yang akan kita pelajari ini di kimia berarti adalah senyawa-senyawa kimia. Ya, senyawa kimia. Nah, interaksi ini nanti dia akan yang terjadi adalah ini, menyerap energi radiasi elektromagnetik. Jadi energi itu ketika bertemu dengan materi, materi ini akan menyerap energi yang ada dari radiasi elektromagnetik, yaitu berupa cahaya tadi. Nah, selain cahaya ada apa Pak? Energi itu ada macam-macam. Ada medan magnet, terus kemudian ada gelombang suara mungkin, terus banyak ya rata-rata tapi cahaya ya, radiasi elektromagnetik berupa cahaya gitu. Terus kemudian nanti akan terjadi perubahan transisi ya. Nah, radiasi elektromagnetik ini
terdiri dari berkas sinar dari partikel-partikel berenergi yang disebut foton. Jadi kalau digambarkan, ya, sinar matahari atau radiasi ini nanti akan membentuk suatu gelombang. Ya, kelihatan nggak ini pointer saya? Pointer saya kelihatan nggak? Ya, membentuk suatu gelombang. Ya. Gelombang nanti ini akan ada istilahnya panjang gelombang, ya, dari puncak 1 ke puncak 2. Ini namanya panjang gelombang. Atau di sini ada lambda, ada apa namanya, simbolnya lambda, ya. Bentuknya kayak gini, ini lambda. Nah, ini setiap panjang gelombang yang berbeda, dia nanti akan menghasilkan energi yang berbeda. Nah, kalau di fisika dulu, kalau kalian pernah belajar di SMA mungkin sudah tahu ya, hubungannya energi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik, atau berbanding lurus dengan frekuensi, itu V. Ya, sehingga sederhananya semakin tinggi energinya, panjang gelombangnya semakin kecil, dan kebalikannya, semakin rendah energinya, panjang gelombangnya semakin lebar. Nah, nanti kalau dalam spektro, ya, ibaratnya ini ada radiasi elektromagnetik berupa cahaya yang di bawah ini, kemudian dia mengenai suatu materi, ya, yang bentuk tabung ini. Materi tersebut akan mengalami beberapa reaksi atau akan mengalami beberapa reaksi-interaksi gitu ya, bisa disebutkan. Yang pertama, ada sebagian yang akan diserap, yang A ini ya, jadi dia diserap oleh materinya atau senyawa kimianya. Ada sebagian yang nanti yang B ini diteruskan. Nah, jadi ini kan kalau cahaya itu kan garis lurus ya. Jadi ada yang dikenakan cahaya, dia nanti akan lurus gitu kan. Terus kemudian ada sebagian yang direfleksikan, karena cahaya dia sangat mudah sekali dipantulkan ya atau direfleksikan. Kemudian ada sebagian lagi yang dibiaskan atau terdifraksi itu. Nah, di alat spektro ini yang diamati adalah yang nanti antara absorpsi dan yang ditransmisikan, karena nanti di alatnya itu ada yang namanya detektor yang akan mengamati berapa yang diabsorb atau yang diserap, berapa yang ditransmisikan atau yang diteruskan. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini kalau kita telah lagi beberapa contoh gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik, ya. Ini ada gelombang radio, ada mikrogelombang, ada infrared, ada sinar tampak, ada ultraviolet, sinar gamma, sinar X gitu kan. Nah, kalau di sekitar kita mungkin yang sering kita jumpai tentu saja sinar tampak ya. Sinar tampak ini memiliki panjang gelombang 0,5 kali 10 pangkat 6 meter, atau kalau dibuat nanometer itu sekitar 500 nanometer ya. Kalau kita buat rentang yang ada rentangnya itu sekitar antara 400 sampai 800 nanometer. Nah, kemudian yang ultraviolet, nah, ini rentangnya di sini sekitar kalau di sini 100 nanometer ya, sekitar 100 sampai mungkin 500 nanometer, tapi kalau biasanya ini kita gunakan untuk alat itu antara 200 sampai 400 nanometer. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari energinya, ini bisa dilihat di ya apa namanya? Di suhunya ini ya. Jadi semakin tinggi apa namanya? Panjang gelombangnya semakin rendah, ini kan semakin sini kan semakin rendah ya. Nah, energinya itu semakin tinggi, ini kita bisa dilihat. Nah, yang infrared mungkin ini cuma 100 Kelvin ya, atau kalau dalam derajat Celcius itu min 173 derajat Celcius. Atau kalau sinar tampak ini rata-rata 9,727. Nah, kalau UV ini mungkin di sini sekitar 30 atau 40 derajat ya. Ini sama seperti yang kita alami di negara kita ya. Kenapa kok sinar matahari itu terasa panas dan hangat ya? Ya, karena dia berada di panjang gelombang ini.
Ya, suhunya mungkin di sini sekitar 30 atau 40 derajat Celcius. Nah, kalau sinar X lebih tinggi lagi. Nah, suhunya sangat tinggi. Nah, makanya kenapa kok kita kalau kena sinar X itu harus pakai alat yang eh, apa istilahnya ya? Ada pelapis ya. Kalau kalian pernah di ronsen itu kan sinar X itu harus dilapisi dengan kain yang tebal gitu ya. Karena suhunya tinggi kalau misalkan dan juga nggak boleh lama-lama itu kan sekali langsung jret gitu ya kayak di foto gitu kan. Nah, bayangkan kalau itu agak lama sedikit mungkin kita bisa melepuh gitu. Nah, dan alhamdulillahnya juga sinar matahari itu yang dikasih sama Allah ya Tuhan itu berada di rentang ini ya. Suhunya ya sekitar 30-40 derajat gitu kan. Kalau sinar ultraviolet ini suhunya tinggi ya mungkin makhluk hidup nggak ada yang bisa bertahan gitu. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang terjadi ketika energi itu nanti mengenai sebuah materi atau sebuah senyawa kimia, gitu kan? Nah, itu nanti energi akan mengalami beberapa kondisi atau mengalami beberapa hal, ya. Tergantung apa, Pak? Tergantung energi yang mengenainya. Jadi tergantung panjang gelombangnya. Jadi ketika suatu materi dikenai panjang gelombang UV atau panjang gelombang infrared atau panjang gelombang visible itu akan berbeda-beda apa namanya perubahan yang terjadi atau di sini kita sebut istilahnya ada transisi. Ada yang transisinya secara elektronik ya, ada yang vibrasi, ada yang rotasi, ada yang spin. Kalau elektronik ini biasanya berubahnya. Kalau kalian di kimia dasar itu pernah ada elektron-elektron dari satu senyawa gitu kan. Nah, itu nanti akan berubah elektronnya. Nah, seperti apa? Ini ada gambar di bawah ini. Ini ibaratnya adalah kulit elektron yang dalam, agak luar lagi yang paling luar. Jadi nanti transisinya terjadi di loncatan-loncatan elektron ini. Nah, kemudian kalau dia energinya agak lebih rendah, ya, dia hanya mengalami vibrasi. Vibrasi itu hanya bergetar saja ya. Terus kemudian ada kondisi juga selain vibrasi, dia juga mungkin bisa mengalami rotasi. Ya, rotasi itu berputar ya. Ya. Nah, berputar pada porosnya. Ya, berputar pada porosnya. Jadi dia kayak bumi gitu ya, berotasi kayak globe yang berputar. Terus kemudian ada spin. Spin ini seperti berputar tapi dia bolak-balik gitu ya. Jadi dia nggak berputar rotasi tapi dia hanya maju mundur gitu ya. Gitu. Jadi itu tergantung apa? Tergantung energi yang dikenakan. Nah, seperti apa energi-energi yang terjadi yang bisa menjadi apa namanya mengalami transisi elektron atau yang vibrasi atau rotasi, itu kan? Ini contohnya. Kalau kita menggunakan sinar X, ya dia biasanya bisa terjadi transisi energi elektronik ya. Jadi intinya bisa bahkan sampai ada pemutusan ikatan molekul ya. Jadi makanya kalau kena sinar X bisa mengalami mutasi itu ya karena memang yang ada di dalam tubuh kita ya molekul-molekulnya senyawanya itu sampai ikatan-ikatannya itu sampai lepas sampai berubah konformasi gitu kan. Nah, kalau yang ultraviolet ini yang terjadi energi elektron valensi dan elektron ikatan. Jadi dia hanya mengalami perubahan atau loncatan dari elektron-elektronnya. Nah, jadi ikatan elektronnya yang terlepas bukan ikatan molekulnya. Jadi yang terjadi hanya di dalam satu molekul itu nggak sampai ke molekul-molekul yang lain. Kalau infrared atau Raman dengan banyak gelombang ini itu mengalami rotasi dan vibrasi gitu kan. Sedangkan yang resonansi magnet inti ya metode spektronya itu radiasi berupa magnet dia akan hanya berotasi ya. Nah, perputaran inti dalam medan magnet. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Baik, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita akan berfokus ke spektroskopi ya. Spektroskopi di sini lebih spesifik lagi ke eh, radiasi elektromagnetik yang berupa cahaya ya. Jadi dia nanti akan mengalami dua hal yang tadi sudah saya sebutkan ya. Yang di awal tadi itu ketika suatu materi dikenai cahaya itu ada yang diserap, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, dan ada yang dibiaskan atau didifraksikan tadi. Nah, di alat spektrofotometer itu atau di ilmu spektroskopi ini yang diamati biasanya hanya dua ya, yaitu yang diserap dan yang diemisikan. Nah, jadi eh, suatu senyawa kimia ya ketika dikenakan suatu radiasi elektromagnetik itu pilihannya itu ada dua yaitu diserap atau diemisikan. Apa yang diserap? Diserap itu artinya sampel akan menyerap cahaya ya dan dia akan mengalami eksitasi atau tadi elektronnya itu dari elektron energi dasar yang kulit agak bawah tadi ke kulit yang luar. Nah, kemudian ketika dia nanti sudah mengalami menyerap energi terus kemudian tereksitasi, dia juga bisa mengalami yang namanya emisi ya, yaitu dia mengeluarkan radiasi ya. Jadi ketika elektron tadi yang awalnya berada di energi kulit yang paling luar, dia nanti kembali ke energi yang lebih rendah atau lebih dalamnya lagi. Nah, ini biasanya tergantung apa? Tergantung senyawa kimianya, ya, senyawa yang diamati. Kalau absorpsi ini rata-rata memang senyawa-senyawa yang dia menyerap radiasi elektromagnetik, sedangkan yang emisi itu senyawa-senyawa yang dia ketika dikenai radiasi itu cenderung eh, mengeksitasikan lagi atau mengeluarkan lagi energinya sehingga elektronnya akan kembali masuk. Dan biasanya senyawa-senyawa yang mengalami emisi itu senyawa yang dia bersifat radioaktif gitu ya. Dia mengalami eh, radiasi, mengalami energinya itu malah keluar gitu ya. Mungkin ada bayangannya. Jadi radioaktif atau senyawa-senyawa yang mengalami emisi ini dia cenderung mengeluarkan energinya keluar gitu, dibandingkan dengan yang absorpsi. Nah, jenis-jenis perpindahan energi yaitu absorpsi dan emisi ini ya, daerah spektrumnya bisa sinar X, UV, infrared, UV juga bisa sinar tampak. Jadi yang teknik analisisnya ini bisa spektroskopi absorpsi sinar X, kemudian spektroskopi UV atau sinar tampak, spektroskopi serapan atom, spektroskopi infrared, spektroskopi Raman. Ini nama metodenya. Kalau emisi yaitu spektroskopi emisi atom ya, atom-atom yang memang dia punya sifat yang lebih radioaktif ya, istilahnya dia bisa mengeluarkan radiasi seperti itu. Nah, ini ada sedikit contoh soal ya. Ya, urutkan jenis radiasi berikut dari yang energi rendah ke energi tinggi. Ya. Kira-kira apa urutannya yang benar? Ada yang tahu? Ini ada infrared, ada gelombang radio, ada sinar X, ada sinar UV, dan sinar tampak. Kalau diurutkan, kira-kira panjang gelombang yang lebih tinggi itu yang mana? Nah, kalau dilihat dari ini ya, energi yang lebih rendah berarti dia panjang gelombangnya tinggi. Jadi kebalikannya ya. Jadi energi dan panjang gelombang itu selalu berbanding terbalik. Kira-kira urutannya mana yang energinya paling rendah ke energi yang paling tinggi? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang pertama seperti yang gambar tadi adalah gelombang radio. Energinya paling rendah. Karena apa? Karena panjang gelombangnya paling tinggi. Ya. Kemudian infrared.
energi yang lebih tinggi lagi. Kemudian sinar tampak, sinar UV, dan sinar X. Jadi ini kalau dilihat dari panjang gelombangnya, ini dari yang panjang gelombang yang lebih panjang ke panjang gelombang yang lebih pendek. Tapi kalau yang energinya kebalikannya, energinya lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya kalau di logika, di nalar ya, gelombang radio ini kan memang biasa kita gunakan atau di kehidupan sehari-hari itu untuk telepon, HP itu dengan menggunakan gelombang radio. Jadi bayangkan kalau misalkan dia energinya tinggi ya bisa jadi kalau kita pakai HP itu telinga kita bisa kobong ya, bisa panas. Karena memang ini energinya rendah, bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian infrared, eh, sinar tampak, ya, UV ini jarang. UV ini untuk sterilisasi kan, baru digunakan eh, untuk untuk sterilisasi. Sinar X baru lebih berbahaya lagi gitu kan, karena energinya lebih tinggi. Oke, sekarang kita berfokus ke spektrofotometer ya. Tadi itu sudah kita bahas tentang spektroskopi, yaitu membahas tentang interaksi antara radiasi elektromagnetik berupa cahaya nanti ya, yang ini dengan materi berupa senyawa kimia. Prinsip dasarnya itu. Ya. Absorpsi sinar tampak atau ultraviolet ya, karena namanya UV vis ya, UV itu ultraviolet, vis itu visible atau sinar tampak oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan eksitasi elektron dalam orbital molekul tersebut dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi misalkan ini ada karbonil, ya. Ada C ikatan rangkap O. Nah, kalau secara apa namanya dilihat dari elektron yang ada di sini ya, kalau misalkan bayangan gampangnya itu dia misalkan sebuah bola gitu ya, bola yang punya kulit-kulit gitu ya, kulit elektron-elektron tadi itu ada yang dia elektron di orbital atau lintasan elektronnya itu yang mengelilingi si inti tadi itu ada yang orbital n, ada yang orbital pi dan orbital sigma. Nah, yang mana ya, nih kalau yang orbital n itu yang dia istilahnya nggak ada ikatannya, jadi dia yang O sendirian ini yang n. Kemudian yang orbital p itu yang digunakan secara kovalen, ya, yang C dengan O ini. Kemudian yang ikatan C dengan H ini orbital elektron sigma. Ya. Jadi yang mengalami eksitasi itu yang mana saja Pak? Jadi yang bisa dari yang sigma ke sigma bintang. Jadi kenapa kok sigma kok bisa ke sigma bintang Pak? Karena dia paling mudah putus dan energinya paling besar ya. Kemudian ada yang dari pi ke pi bintang, ya. Kemudian ada yang dari n ke sigma bintang atau ke pi bintang. Artinya yang ada bintang-bintangnya ini itu mengalami eksitasi. Pak, kenapa kok nggak ada yang n bintang, Pak? Nah, karena n bintang itu sudah punyanya orang lain lagi, bukan punyanya si dia gitu ya. Nah, dia kan ini kan sudah ibaratnya kalau kalian di kimia dasar itu kan ada konfigurasi elektron itu kan ya. Si N ini ibaratnya dia sudah stabil gitu ya. Jadi kalau dia mau ke N bintang itu kan punyanya orang gitu ya. Tapi kalau yang Pi dan Sigma ini masih punyanya dia sendiri dan dia masih bisa keluar lagi gitu ya. Ibaratnya ini superlatifnya gitu ya. Jadi transisinya ya ini saja. Jadi nggak ada transisi yang dari N ke N bintang. Jadi bisa bisa digambarkan ya. Jadi aslinya kulitnya itu hanya di sini aja ya, yang bawah ini. Sebentar, saya gambar. Oke, jadi kulitnya itu sebenarnya ibaratnya itu hanya ini saja.
Jadi kulit terluarnya itu N, kulit dalamnya lagi itu ada sigma dan ada pi gitu kan. Nah, karena kulit yang paling tidak stabil, karena ini ikatan C dan H itu paling tidak stabil, bisa gampang putus ya. Sehingga dia bisa nanti ke sigma bintang. Pi juga. Nah, jadi kalau putus-putusan gitu ya, kalau misalkan di kimia organik mungkin ya, kalian diajari yang paling nggak stabil itu yang mana. Ya, pilihannya ini biasanya yang ini CH atau CO ya. Kalau OO ini stabil, N itu punyanya O sendiri. Jadi dia sendirian bisa menjadi O2, O main gitu, lebih stabil gitu. Nah, ini tadi oke. Nah, jadi kalau transisi-transisi yang memungkinkan terjadi untuk analisis spektrovivis itu yang ini saja sebenarnya, yang N ke P bintang dan juga P ke P bintang. Ya, karena apa? Karena memang kalau dilihat dari energinya dan juga eh, kekuatan ikatan senyawanya itu yang terjadi itu sebagian besar kemungkinan yang ini ya, N ke P bintang dan P ke P bintang. Nah, kalau dilihat dari ikatannya itu dia yang paling tidak jenuh ya. Kalau C, H dan C, O ini ikatan yang paling tidak jenuh. Jadi ini cenderung untuk terpisah gitu, cenderung untuk lepas sehingga yang eh, paling gampang ya, meskipun energinya yang paling terbesar adalah sigma, tapi yang paling gampang terlepas adalah dan paling stabil nanti terbentuknya adalah O2 dan C H- gitu ya. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Diagram tingkat energinya ini transisi yang mungkin terjadi itu adalah yang N ke P bintang ataupun yang P ke P bintang. Nah, yang sigma ke sigma bintang gimana, Pak? Nah, sigma dan sigma bintang ini karena memang energi yang dibutuhkan terlalu besar ya, makanya dia eh, jarang terjadi. Kalau dulu-duluan istilahnya apa ya? Ketika dikenakan sesuatu itu energi terendah yang dibutuhkan untuk bisa tereksitasi itu ya ini dulu ya, N ke P bintang dulu. Nah, kemudian energi yang kedua yang paling mudah ya ini P ke P bintang, kemudian N ke sigma bintang, baru sigma ke sigma bintang. Nah, sehingga urut-urutannya itu ya ya memang ini N ke P bintang dulu, kemudian P ke P bintang, terus kemudian N ke sigma bintang, baru eh, sigma ke sigma bintang. Nah, dari transisi-transisi energi ini sebenarnya bisa diprediksi ya. Nah, kalau transisinya terjauh ini kan ya, energi yang dibutuhkan juga besar. Ya. Terus panjang gelombangnya maksimalnya kecil, sehingga nanti bisa diprediksi. Panjang gelombang maksimumnya 125. Kemudian N ke sigma bintang, senyawa jenuh, elektron tidak berpasangan, energinya rendah. Nah, contohnya metanol, energinya 15, panjang gelombang maksimumnya sekian. Nah, jadi nanti yang lebih cenderung lebih sering yaitu yang energinya kecil gitu kan, yang dibutuhkan energinya kecil, N ke P bintang atau P ke P bintang. Jadi memang yang paling sering itu yang bawah. Nah, jadi yang paling sering terjadi tereksitasinya adalah yang dua terbawah karena energinya paling kecil, panjang gelombangnya yang cukup besar. Yang lain ini nggak bisa apa Pak? Ya bisa saja, tapi jarang terjadi. Artinya dengan yang energi kecil itu sudah teramati, biasanya yang lebih energi yang besar tidak terjadi. Nah, kemudian kita fokus ke spektrofotometri UV vis, ya itu ada tadi saya sebutkan ada transmisi, ada absorpsi. Nah, transmisi sendiri
itu adalah sinar yang diteruskan ya, yang diteruskan melalui eh, senyawa yang ada tadi. Jadi P0 ini adalah intensitas cahaya masuk, sedangkan P tanpa P0 ini adalah intensitas cahaya keluar. Nah, transmitan sendiri itu perbandingan antara intensitas cahaya yang keluar dibagi dengan intensitas cahaya yang masuk. Nah, nanti transmitan ini bisa dalam bentuk persen, ditunjukkan dalam bentuk persentase. Nah, transmitan larutan T merupakan bagian dari cahaya yang diteruskan melalui larutan. Jadi yang transmitan itu sekali lagi yang diteruskan dibagi dengan cahaya awal. Nah, sedangkan yang absorpsi itu nanti dalam bentuk logaritmik ya. Ya, yaitu cahaya akan diserap jika energi cahaya tersebut sesuai dengan energi yang dibutuhkan. Ya, ini yang kuncinya adalah kalau diserap itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi panjang gelombang itu atau senyawa itu tidak semua panjang gelombang diserap. Artinya tidak semua panjang gelombang itu nanti akan bisa berinteraksi, akan bisa membuat elektron dalam senyawa tersebut tereksitasi. Harus cocok dulu, baru nanti akan ada perubahan molekul. Ya, kuncinya di sini. Absorbansi larutan bertambah dengan pengurangan kekuatan sinar. Ya, jadi artinya kalau sinarnya turun, absorbannya juga akan turun. Absorbansi larutan bertambah dengan pengurangan kekuatan sinar. Ya, ini perbandingan terbalik dengan yang transmitan tadi ya. Artinya kalau transmitannya rendah, ya, absorbannya akan tinggi. Nah, nilai absorbansi berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi. Ya, nanti ada hukum Lambert-Beer itu ya. Nah, ini nilai absorbansi berbanding terbalik dengan transmitan. Nah, biar lebih jelas ini ada ya hukum yang namanya hukum Lambert-Beer. Nah, energi maksimum yang diserap oleh larutan ditunjukkan pada panjang gelombang yang memiliki nilai absorbansi tertinggi dan persen transmitan terendah. Nah, absorban sendiri tadi saya bilang itu merupakan bentuk logaritmik dari transmitan. Seperti apa bentuk algoritmiknya? Yaitu absorban sama dengan min log T. Ya, atau kalau bisa diubah secara matematis, absorban sama dengan log seperti. Nah, absorban sendiri itu tadi sudah disebutkan bahwa dia berbanding lurus dengan absorptivitas, berbanding lurus nanti dengan B itu tebal kuvert atau tebal larutan, dan C adalah konsentrasi larutan. Nah, kalau yang energi maksimum ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ya, yang fokusnya adalah kita di sini ya. A sama dengan A kecil, B kecil, C kecil. Dan juga di rumus yang kedua ini, absorban adalah min log T. Atau absorban sama dengan log seperti. Tuh. Nah, hukum Lambert-Beer sendiri, dia menyebutkan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal kuvert dan dengan konsentrasi larutan. Nah, jadi rumus utamanya fokusnya adalah di sini. A atau absorban itu sama dengan A kecil ya, atau absorptivitas, B tebal kuvert atau tebal larutan, C konsentrasi. Nah, untuk lebih memudahkan saya punya analogi ya. Jadi kalau kalian misalkan di rumah punya sirup ya, entah sirup ABC atau sirup marjan, coba kalian buat dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Misalkan sirup murni, kemudian kalian encerkan 2 kali, terus kemudian satunya kalian encerkan 10 kalinya. Dengan ada 3 larutan. Kemudian coba kalian center ya, pakai center atau pakai sentolop ya kalau bahasa Jawanya ya. Ya, kalian center, kemudian kalian bandingkan cahaya yang melewati sirup tadi antara yang tidak diencerkan 1 kali dan diencerkan 10 kali, kira-kira yang bisa menembus cahayanya itu bisa diteruskan lebih banyak adalah yang mana? Yang dia konsentrasinya lebih rendah. Ya. Artinya kalau yang diteruskan itu lebih tinggi, nah, tadi kan
A sama T berbanding terbalik ya, berarti yang diserap semakin banyak. Ya. Jadi artinya kalau konsentrasinya rendah, ya, konsentrasinya rendah, C-nya rendah, artinya transmitannya atau yang diteruskan tinggi ya. Secara otomatis berarti yang diserap ikut rendah, yang diserap sedikit. Sehingga kalau bisa dibilang A ini berbanding lurus dengan C, atau absorbannya ini juga akan turun kalau C-nya turun. Gitu ya. Nah, kemudian coba kalian ganti sirupnya. Satunya awalnya pakai marjan, kemudian kalian ganti sirupnya pakai madu gitu misalnya. Nah, nanti akan berubah juga. Ternyata absorptivitasnya ini akan mempengaruhi absorban, tentu saja ya, karena senyawanya berbeda, ya, sampelnya berbeda. Kemudian kalian ubah lagi, kalian buktikan dengan tebal kuvvet. Atau satunya pakai gelas dengan ukuran kecil, satunya pakai gelas dengan ukuran yang lebih besar. Pasti nanti transmitannya akan, atau yang diteruskan, cahaya sentolop atau senter kalian itu akan berubah kan. Ya. Tentu saja yang semakin tebal atau istilahnya yang semakin lebar, ya, yang diteruskannya nanti akan semakin turun ya. Nah, jadi yang gelas, ya, misalkan yang gelas itu dia nanti jatuhnya akan yang diteruskan akan lebih banyak dibandingkan dengan gelas yang lebih lebar. Sehingga nanti tebal kuvvet pun ini ya dia akan berbanding lurus dengan absorbansinya. Nah, intinya absorban ini nanti akan terpengaruh oleh apa? Oleh absorptivitas atau oleh senyawanya, ya. Senyawanya apa gitu ya. Entah itu sirup atau mungkin kalau di kimia nanti ada parastamol, ada kofein, itu tergantung itunya. Kemudian juga dipengaruhi dengan tebal kuvvetnya. Artinya semakin tebal kuvvetnya atau semakin tebal larutannya atau kalau tadi semakin tebal gelasnya, maka absorbannya akan semakin tinggi juga. Atau yang diteruskan itu semakin rendah gitu ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah ini hukum Lambert-Beer ini A sama dengan A kecil, B kecil, C kecil ini ada syaratnya, yaitu ini. Konsentrasinya harus rendah, zat yang diukur harus stabil, cahaya yang dipakai harus monokromatis, kemudian larutan yang diukur harus jernih, dan absorbansinya terjadi pada luas penampang yang sama. Sehingga pada hukum Lambert-Beer ini nanti ini difasilitasi dengan yang namanya alat spektrofotometer. Nah, di mana nanti untuk peluas penampangnya kita pakai kuvvet, larutannya harus jernih, harus disaring terlebih dahulu sebelum diamati, kemudian menggunakan cahaya monokromatis, ada setting panjang gelombang nanti, kemudian zat yang diukur harus stabil, dan konsentrasi harus rendah. Ini dibuat preparasi sampel ya. Gitu. Jadi ini terfasilitasi semua dengan alat spektrofotometri UV vis tadi. Oke. Nah ini contoh latihan. Ya. Coba bisa kalian screenshot ya. Contoh latihannya. Terus kemudian setelah ini kalian kerjakan. Ya. Kalian kerjakan dan nanti di-upload di Google Classroom ya. Saya buatkan classwork ya. Untuk latihan untuk mengerjakan soal ini. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, ini gimana Pak cara mengerjakannya? Kok langsung dibuat soal seperti ini? Prinsipnya yaitu menggunakan rumus tadi. Rumusnya apa? Rumusnya yang pertama nilai absorban sama dengan min log T atau log seper T. Nah, kemudian rumus yang kedua yang kita pakai adalah A besar sama dengan A kecil kali B kecil kali C kecil.
Contoh yang pertama ya. Berapa nilai absorbansi A suatu analit dalam sampel jika analitnya mempunyai transmitan sebesar 0,347. Ya. Jadi tinggal kita masukkan berarti absorbannya berapa nanti min log transmitannya ganti 0,347 pakai kalkulator. Atau nanti bisa ini dibuat dalam bentuk per peran ini juga bisa ya. Nah, dalam bentuk apa namanya? Pecahan gini juga bisa. Artinya kalau 0,347 ya, kalau transmitan itu kan sama dengan tadi intensitas cahaya yang keluar dibagi dengan intensitas cahaya yang masuk ya. Kalau dibuat dalam bentuk persentase ya bisa nanti cahaya yang keluarnya 34,7 yang cahaya masuknya 100%. Sama juga dengan yang nomor 2 ini ya. Nah, persen transmitan ini juga bisa dalam bentuk persen atau dalam bentuk desimal seperti ini. Jadi 49,6 bagian transmitannya kan. Ya, 49,6 per 100. Jadi bisa kalian masukkan langsung ke dalam kalkulator dengan rumus yang di atas ini. Sedangkan yang ketiga ini kita menggunakan rumus A besar, A kecil, B kecil, C kecil. Nah, tolong diperhatikan ya. Ini ada absorptivitas. Ya. Jadi jangan terpengaruh ke nama-nama ini ya. Ini anggap aja namanya sama ya. Absorptivitas molar besi 3, 110 phenatrolin. Nah, ini enggak perlu ya. Yang perlu diperhatikan yaitu ini. Absorptivitas adalah A kecilnya 12.000, molar pangkat min 1, cm pangkat min 1. Kemudian absorbansinya, ini A besarnya 0,01. Ketebalan kuvetnya 1 cm. Yang ditanyakan adalah C-nya. Ketahui A kecil, A besar, B kecil. Yang ditanyakan C kecil. Oke. Jadi saya rasa gampang. Coba nanti dikerjakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak.